Di lingkungan kita yang beragam, kehadiran laba-laba bukanlah fenomena yang asing. Sebagai bagian integral dari ekosistem, laba-laba telah menjadi salah satu makhluk yang paling umum ditemui. Baik di dalam maupun di luar ruangan, keberadaannya yang tersebar luas, seringkali luput dari perhatian. Namun peran ekologisnya yang signifikan, menjadikannya subjek yang menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Dengan demikian, tidak mengherankan jika kita sering menemukan makhluk ini dalam keseharian. Karena laba-laba adalah penjaga alami yang membantu menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar kita. Laba-laba begitu akrab dalam kehidupan, hingga sering tanpa sadar kita berbagi ruang dengannya. Dan lambat laun, ketakutan akan kehadirannya perlahan mulai hilang dalam keseharian kita. Secara taksonomi, laba-laba tergolong dalam kelas Arachnida, yang berbeda dari serangga. Karena memiliki 8 kaki dan tidak memiliki antena. Ada lebih dari 48.000 spesies laba-laba yang telah diidentifikasi. Dan mereka dapat ditemukan di hampir setiap habitat di bumi, kecuali di lingkungan laut. Berikut ini beberapa jenis-jenis laba-laba. Laba-laba dikenal dengan kemampuan unik mereka dalam menghasilkan sutra, suatu bahan protein yang sangat kuat namun elastis. Penelitian tentang kekuatan jaring laba-laba telah mengungkapkan bahwa material ini merupakan salah satu bahan alami paling kuat yang pernah ditemukan, bahkan lebih kuat dari baja. Ketika dibandingkan dalam rasio kekuatan terhadap berat, jaring laba-laba terdiri dari serat protein yang sangat elastis dan mampu menahan tegangan yang luar biasa tinggi. Keunikan struktur molekuler serat ini memungkinkan jaring laba-laba untuk meregang dan menyerap energi, membuatnya ideal untuk menahan benturan atau tekanan besar tanpa putus. Penelitian tentang kekuatan jaring laba-laba menunjukkan bahwa seratnya memiliki kekuatan tarik yang tinggi, bahkan melebihi baja dengan elastisitas yang luar biasa. Dalam simulasi teoretis, jika jaring laba-laba diproduksi dalam skala besar dan dalam jumlah yang cukup, ia memiliki potensi untuk menghentikan laju pesawat terbang karena kemampuannya menyerap energi kinetik yang besar. Namun, tantangan utama adalah mereplikasi dan memproduksi jaring ini secara sintetis dalam skala industri. Sutra pada laba-laba selain berfungsi membangun jaring untuk menangkap mangsa, juga untuk membuat kantung telur, atau bahkan sebagai tali untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Setiap spesies laba-laba memiliki cara khas dalam memanfaatkan sutra ini.
Sebagian besar laba-laba adalah predator yang memangsa serangga. Mereka berperan sebagai pengendali populasi serangga, yang pada gilirannya membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Beberapa laba-laba, seperti laba-laba penenun jaring orb weavers, menunggu dengan sabar di jaring mereka, hingga ada mangsa yang terperangkap. Lainnya, seperti laba-laba pemburu, aktif mengejar mangsa mereka. Sistem reproduksi laba-laba juga menarik. Umumnya, laba-laba jantan lebih kecil dan sering kali harus berhati-hati saat mendekati betina untuk kawin. Karena beberapa spesies betina bisa menjadi agresif dan memangsa jantan setelah kawin. Betina biasanya meletakkan telur dalam kantung sutra, yang kemudian dijaga dengan ketat hingga menetas. Laba-laba memiliki penglihatan yang beragam, dari yang sangat buruk hingga sangat baik, tergantung pada spesiesnya. Mereka mengandalkan getaran dan sensor kimia untuk mendeteksi mangsa dan ancaman di sekitar mereka. Meskipun banyak orang merasa takut atau jijik terhadap laba-laba, sebenarnya hanya sedikit spesies yang berbahaya bagi manusia. Bahkan, sebagian besar laba-laba menghindari kontak dengan manusia dan lebih memilih untuk tinggal di tempat-tempat yang tersembunyi. Dalam konteks evolusi, laba-laba telah ada selama lebih dari 300 juta tahun. Laba-laba, di sisi lain, merupakan bagian dari kelompok hewan yang disebut Arachnida, dan nenek moyang mereka pertama kali muncul lebih dari 400 juta tahun yang lalu. Pada periode Silur, mereka adalah salah satu kelompok hewan yang telah ada di bumi ini, jauh sebelum dinosaurus ada dan terus bertahan hingga hari ini, dengan lebih dari 48.000 spesies yang dikenal.